Kepanasan serang Gibran yang dapat dukungan maju Pilgub DKI. Kadal Gurun, emangnya punya kemampuan, harusnya punya malu lah. Kalau Mas Gibran kan satu periode belum, sehingga ya Mas Gibran masih harus menunjukkan kualitas kepemimpinannya di dalam merubah kota Surakarta. Semua masukan dari warga kami tampung ya. Yang jelas sekarang saya fokus dulu di Solo. Kira wajar kalau kemudian nama Gibran sama Tri Risma Maharani masuk dalam bursa dalam Pilkada DKI 2024 yang akan datang. Kabar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapat saran untuk maju di Pilgub mendapat respon dari publik. Terkait saran maju Pilgub, warganet mempertanyakan kemampuan Gibran untuk mengemban amanah baru sebagai gubernur jika itu terwujud. Melalui cuitan di media sosial Twitter, warganet dengan akun @imcmushroom menyebutkan bahwa seharusnya Gibran malu yang dilihat pada Senin 20 Juni 2022. Selain itu, ia juga mempertanyakan mengenai warga Jakarta, apakah ada yang menginginkan gubernur seperti Gibran. Tulis @imcmushroom, emangnya punya kemampuan, seharusnya punya malu lah. Dan yang paling penting orang Jakarta, ada yang mau nggak punya gubernur dia? Tentu saja ini seperti santapan empuk bagi para pengikut Twitter @imcmushroom ini. Seperti komentar dari @cinta_malika1. Mudah-mudahan penduduk Jakarta nggak mau dibodohi lagi kayak zaman bapaknya maju Pilgub. Kemudian dari @yanti_miftah. Sebagai warga Jakarta cukup bapaknya yang sudah menipu warga Jakarta. Anak tidak diterima hanya bisa merusak. Prestasi kagak ada songong iya. Udah mending urus di Solo aja. Jakarta kagak butuh Mukidi kedua. Kemudian dari @ahmadsalam0741, jangan dah, yang ada cuma mengulang kesalahan yang sama tahun 2012. Kini orang se-Nusantara yang merasakan akibatnya. Ambiar. Kemudian dari @prasiot, buah berulat jatuhnya nggak jauh-jauh amat dari pohonnya. Kemampuan nambah jumlahnya kemiskinan di tempatnya sekarang sudah terbukti. Jebule kok ada yang mau dukung naikkan derajatnya lebih ke atas. Waras sorason. Ya, tipikal Kadal Gurun lah kalau komen nggak pakai data. Jangankan data, otaknya dipakai atau enggak aja masih jadi pertanyaan. Karena ya lihat dong asal bacotnya itu tiada tara. Dan memang setelah ditelusuri dari Twitter bersangkutan, cuitan-cuitan yang diposting memang seringkali menyerang Jokowi dan keluarganya. Ya bisa dibilang kadal lah ya. Baiklah, kita kasih paham ya jurnalister, meskipun saya yakin gak bakal bisa dipahami oleh kadal otak separuh macam mereka. Sebelumnya diberitakan dari laman detik.com, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan bahwa dirinya mendapat saran dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk maju Pilgub. Selain mendapat saran dari Prabowo, ternyata wejangan yang sama juga Gibran dapatkan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Saran ini sesuai pengakuan Gibran ia dapatkan saat berkunjung ke sekolah PDIP di Lenteng Agung beberapa waktu lalu dan bertemu dengan Megawati dan Puan Maharani. Kendati demikian, orang nomor 1 di kota Solo itu enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai tanggapannya atas saran maju di Pilgub. Begitupun dengan Gibran, adalah anak presiden yang kemudian dinilai sebagai orang yang juga pantas untuk menapaki jejak langkah politik yang sudah dilalui oleh Jokowi. Itu segawean saya Solo di vaksin booster. Kotanya mana mas? Kotanya mana? Jateng atau DKI? Maksudnya apa? Untuk 2024. Ya enggak tahu. Nah, modal ketiga Mas Gibran adalah usianya yang masih muda. Para pemilih muda pastinya lebih nyambung sama yang seusia dibanding sama generasi tua seperti Pak Prabowo. Drone-drone, tahu nggak? Bisa bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut saja jelas adalah sesuatu. Kemudian ketika ternyata mendapatkan saran dan dorongan yang sama, tentu hal tersebut menunjukkan betapa potensi Gibran sangat patut diperhitungkan. Betapa cerah masa depan di karir politiknya ke depan. Drone-drone, Gibran ini memang menjanjikan potensial sebagai pemimpin masa depan. Banyak hal yang dimilikinya, membuat langkahnya ke depan bakal lebih banyak dinantikan. Punya latar belakang pendidikan yang bisa diandalkan, pengalaman usaha dan jeli melihat peluang. Pembawaannya juga tidak mendatangkan sikap antipati. Jejaknya sebagai wali kota masih bisa diikuti hingga kini. Dari sisi keluarga, bapaknya Presiden Jokowi tampaknya juga akan meninggalkan legasi yang bagus untuk Indonesia. Itu artinya Gibran tak perlu menanggung rekam jejak buruk dari orang tuanya. Gak kayak yang Ono. Gibran juga tidak semata-mata memanfaatkan status bapaknya hingga dia mencapai posisinya saat ini. Gibran tetap perlu memperjuangkannya.
Fakta bahwa Gibran adalah anak Jokowi, tapi keberuntungan itu tidak akan memberi manfaat optimal apabila Gibran sendiri tidak dalam posisi maksimal. Gibran tetap harus bekerja keras. Gibran tetap harus mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya di Surakarta. Kalau hanya biasa-biasa saja, bahkan kalau hanya bagus saja, tidak akan sebanding dengan keberuntungannya sebagai anak presiden. Bisa jadi luar biasa hanya akan berarti biasa bagi Gibran dengan statusnya itu. Akhirnya, Gibran memang harus membuktikan. Tapi melihat bagaimana semesta seakan bekerja seiring dengannya, masa depan cerah agaknya ada di depannya. Tentunya biar kadal gurun makin sakit hati. Hahaha, bagaimana menurut Anda? Pendukung Anies makin panik, FIFA pilih Stadion Manahan Solo daripada JIS-nya Anies. Dari FIFA ya, Artinya mereka kesini dalam rangka? ngecek aja, mereka kan ke 4 kota ini. Intinya udah oke semua kok ya. Yang dicek apa aja mas? Yang dicek apa aja? Kabeh semua yang di Sriwaru, Banyuanyar dan lain, dan hari terakhir di sini semuanya udah oke kok. Bikin sekalian yang bagus, jangan tanggung. Betul. Jadi pemanfaatannya juga bisa bagus. Kira-kira nanti catatan dari mereka? Catatan dari mereka apa? Enggak cuma masalah rumput aja, tapi itu bisa kita selesaikan. Federation International The Football Association FIFA mengecek kesiapan infrastruktur Stadion Manahan Kota Solo, Jawa Tengah jelang perhelatan Piala Dunia U20. Pantauan dari laman kompas.com, pengecekan dilaksanakan secara tertutup di seluruh sudut Stadion Manahan Selasa 14 Juni 2022 sejak pukul 10 IB. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka seusai mendampingi FIFA di Stadion Manahan Selasa 14 Juni mengatakan FIFA melakukan pengecekan semuanya. Semua yang di Sriwaru, Banyuanyar, ini Stadion Manahan yang terakhir. Gibran menjelaskan, cakupan pengecekan mulai dari lapangan, tribun, serta peralatan penunjang untuk perhelatan kelas dunia ini. Gibran menyebut, sudah oke, cuma masalah rumput saja, tapi bisa diselesaikan kok. Ada pembelian alat tambahan, tapi tenang saja, standarnya sudah standar FIFA, mereka happy intinya, kata Gibran. Saat ini proses pengecekan masih berlangsung di Stadion Manahan. Gibran mengaku belum bisa membeberkan secara detail hasil inspeksi ini. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Ketum PSSI Muhammad Irawan atau Iwan Bule mengungkapkan pengecekan kesiapan Piala Dunia U20 diberlakukan. Salah satunya dengan dihelatnya Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan yang menggelar 10 pertandingan. Kata Ketua PSSI saat di Stadion Manahan Jumat 10 Mei 2022 silam, kenapa di Solo kita mengecek kembali kesiapan venue Piala Dunia di sini? Yang kedua kan satu dari 3 klub Liga 2 yang naik ke Liga 1 adalah Solo. Sudah nyampe Kota Solo, tentunya ingin membuatkan waktu untuk melihat berapa stadion pendukung latihan untuk persiapan World Cup nanti, di mana salah satu stadion besarnya itu Manahan, rencananya akan menjadi bagian stadion lainnya untuk bisa mengadakan perhelatan U20 2021. Standar itu harus kita jaga, itu yang kita janjikan kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian memberikan izin. Maka kehadiran saya, kehadiran Pak Wali Kota di sini ya, tentu kita harus memastikan, kita pegang checklist, ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Gak hanya sukses di dunia olahraga, Gibran juga berhasil membawa batik dan UMKM Solo go internasional. Berkolaborasi dengan penyanyi papan atas Sanggun C. Sasmi, Gibran juga menjalin penjajakan kerjasama dengan salah satu brand fashion terkenal di dunia, yaitu Louis Vuitton. Makin mendunia kan? Gibran Rakabuming Raka salah satu wali kota yang masih berusia muda 34 tahun. Tapi siapa sangka putra sulung Presiden Jokowi ini telah mencuri perhatian publik. Bukan semata karena ia anak seorang presiden ya, tapi sepak terjangnya di kota Surakarta sebagai wali kota melahirkan kebijakan yang cukup akurat dan bermanfaat bagi rakyat. Jangan lihat usianya, Gibran sejauh ini mampu membuktikan kapasitasnya. Ia tentu sadar namanya tak luput dari bayang-bayang besar nama sang bapak,
Memang yang Gibran lakukan bukanlah hal yang sama sekali baru, tapi kita tidak bisa menyangkal juga bahwa tindakan seperti yang Gibran lakukan mulai jarang diperlihatkan oleh kepala-kepala daerah atau figur pejabat publik di Indonesia. Jauh lebih sering kita membaca adanya perilaku arogan, merasa diri paling benar, lepas tangan saat ada masalah, atau yang lebih parah, mengakui keberhasilan orang lain, termasuk anak buahnya, sebagai keberhasilannya sendiri. Ibarat kata orang begini sedang berdiri di atas pijakan orang-orang yang menderita karena diinjak-injak olehnya. Ngeri banget ya kalau ada pemimpin seperti itu yang sebenarnya dia memiliki pengaruh dan kuasa untuk melakukan hal yang baik sebagai pemulih citra, sebagai seorang pemimpin yang kurang baik atau yang paling buruk. Misalnya saja Gubernur seiman di DKI Jakarta. Gak perlu saya sebut namanya, kalian pasti semua sudah tahu. Orang ini juga punya potensi besar, maksudnya punya potensi besar memundurkan negara ini atau bikin stagnan. Mentalnya sih masih sama seperti saat jadi menteri dulu, semakin tinggi jabatannya, makin parah masalahnya. Puncak beban masalah akan paling besar jika orang ini jadi presiden. Dan lucunya lagi, pendukungnya mau membodohi publik dengan menggunakan Formula E sebagai alasan kuat kenapa Anies harus jadi presiden. Dengan modal Formula E dan JIS lantas sudah layak jadi presiden, ini namanya penghinaan loh terhadap akal sehat. Sedangkan bagi pengasong khilafah, Anies adalah tokoh seiman dan bukan bagian dari pemerintah. Logika acak-acakan seperti ini melahirkan pemimpin gak jelas dan gak pantas. Ada apalagi kalau lihat Gibran makin jadi sorotan dunia internasional gini ya. Makin kejang-kejang aja si haters dan Badrun Balai Kota Jakarta. Bagaimana menurut Anda?